adalah sebuah kisah abadi tentang transformasi. Sebuah perjalanan dari kecerdasan duniawi, ya kan, menuju kebijaksanaan yang jauh lebih mendalam. Dan semuanya dimulai dari sebuah pertemuan yang sama sekali nggak terduga di jalanan Baghdad yang ramai. Nah, kalimat ini nih, ini kunci dari semua ceritanya. Ini semacam pengingat yang kuat banget buat kita semua, kalau kepuasan terbesar itu seringkali justru tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Oke, kita mulai ceritanya ya. Tokoh utama kita ini Abu Nawas, seorang penyair yang super cerdas, jadi penasihat kesayangan raja juga. Coba bayangin deh, dia lagi jalan santai di pasar, hatinya lagi seneng banget abis bikin Raja Harun ar-Rasyid ketawa terbahak-bahak. Coba deh kita lihat, kontrasnya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada Abu Nawas dengan semua kemegahan dan rasa percaya dirinya, terus di sisi lain ada seorang pengemis tua yang kayaknya nggak kelihatan sama sekali sama dunia. Nah, justru pertemuan dua dunia yang beda banget inilah yang jadi pemicu segalanya. Karena merasa iba, ya wajar lah ya Abu Nawas deketin pengemis itu. Dia kasih 2 potong roti madu paling enak dari keranjangnya. Sebuah tindakan amal yang mungkin biasa dia lakuin, murni karena kasihan. Dan disinilah momen yang mengubah segalanya. Bayangin, seorang pengemis nolak makanan, malah ngucapin kalimat yang nusuk langsung ke hatinya Abu Nawas. Satu kalimat ini mulai meruntuhkan dunia yang selama ini dia kenal. Wah, efek dari kata-kata itu luar biasa. Kalimat si pengemis terus-terusan kepikiran. Abu Nawas pulang ke rumah, tapi rasanya damai di hatinya itu udah hilang. Tiba-tiba, semua kecerdasan, semua syair indahnya rasanya jadi hampa. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang muter-muter terus di kepala Abu Nawas. Dia bingung banget. Biasanya kan dia yang bikin orang mikir, tapi kali ini dia yang dibikin gak berdaya sama kata-kata seorang pria tua yang gak dikenal. Saking gelisahnya, malam itu Abu Nawas mimpi aneh. Ada sosok berjubah hijau, ada sungai perak. Ini tuh kayak petunjuk kalau pertemuannya di pasar tadi itu bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi. Nah, gara-gara mimpi itu dan rasa penasarannya udah nggak ketahan lagi, Abu Nawas mutusin buat balik lagi ke pasar besok paginya. Tapi kali ini tujuannya beda. Bukan lagi buat ngasih sedekah, tapi buat nyari jawaban atas rasa lapar baru yang dia rasain. Lapar di dalam jiwanya. Dan disinilah misterinya makin dalam. Nggak ada satu orang pun yang ingat pernah lihat pengemis itu. Seolah-olah dia emang nggak pernah ada. Satu-satunya jejak, cuma keajaiban kecil ini. Sehelai rumput hijau tumbuh di tempat yang mustahil. Sebuah tanda yang sama sekali nggak bisa dijelasin pakai logika. Pas Abu Nawas lagi bingung-bingungnya mikirin rumput aneh itu, tiba-tiba muncul potongan teka-teki baru. Bukan dari orang bijak atau kaum terpelajar, tapi dari seorang anak kecil yang bawa pesan gaib. Sebuah teka-teki yang aneh banget ya, puitis. Air yang tidak mengalir dan bayangan yang tidak hilang. Ini jelas bukan teka-teki buat dipecahin pakai otak, tapi buat dirasain pakai hati. Abu Nawas pun terdiam, coba meresapi apa maknanya. Langsung klik di otaknya Abu Nawas, dia kepikiran satu tempat, Sungai Tigris. Tempat di mana airnya tenang, mantulin langit. Dia balik lagi ke sana, tapi bukan dengan kesombongan akalnya, melainkan dengan hati yang udah mulai terbuka dan pasrah. Nah, inilah momen puncaknya. Saat dia natap air yang tidak mengalir itu, dia nggak lihat wajahnya sendiri. Justru dia lihat jawaban yang dia cari. Wajah si pengemis tua tersenyum dari dalam pantulan air. Misteri itu pun mulai tersingkap. Jadi, siapa sih sebenarnya pengemis misterius ini? Nah, untuk ngerti puncaknya, kita harus kenal dulu sama sosok ini. Beliau adalah Nabi Khidir, sosok suci dalam tradisi Islam yang dikenal sebagai pembawa kebijaksanaan ilahi langsung dari Tuhan. Jadi, dia nggak ngajar di mimbar, tapi lewat ujian-ujian tak terduga. Penyamarannya itu adalah tes, dan pertemuan ini adalah sebuah anugerah. Dan inilah puncak dari pencariannya. Sosok yang ada di mimpinya sekarang jadi nyata. Berdiri di atas air, memancarkan aura kedamaian yang luar biasa. Abu Nawas nggak lagi berhadapan sama pengemis, tapi sama seorang guru utusan Tuhan. Dan ini nih, inti ajarannya. Ini bukan sekedar kata-kata indah,
tapi sebuah pergeseran yang fundamental. Kebijaksanaan sejati itu, kata Nabi Khidir, nggak lahir dari otak pinter yang sombong atau ritual karena rasa takut, tapi ia lahir dari kepasrahan total yang dasarnya adalah cinta. Sebuah undangan untuk berhenti sok tahu dan mulai merasakan. Oke, pertemuannya selesai. Tapi justru disinilah perjalanan transformasi Abu Nawas yang sebenarnya baru aja dimulai. Dia kembali ke kehidupannya sehari-hari, tapi dia bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu yang baru yang dia bawa di dalam hatinya. Biar kebayang perubahannya sedalam apa, kita bandingin aja deh. Abu Nawas yang lama itu sibuk cari pujian, ngandelin kepintaran otak, dan menghibur raja biar dapat imbalan. Nah, Abu Nawas yang baru? Dia mencari kebenaran dan kerendahan hati. Dia menghargai kedamaian batin. Dan sekarang, dia mendengarkan pakai hatinya. Fokusnya bergeser total. Jadi, pada akhirnya, inilah pelajaran terbesarnya. Hikmah itu ternyata bukan koleksi pengetahuan atau kata-kata indah yang bisa dipamerin. Tapi hikmah adalah cara hidup, sebuah kesadaran yang harus dirasain dan dijalanin setiap saat, bukan cuma buat diperdebatin. Kisah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting banget ya. Kalau guru terbesar Abu Nawas datang dalam wujud yang paling dia remehkan, di mana ya guru-guru kita mungkin lagi bersembunyi? Mungkin dalam obrolan singkat, kebaikan orang asing, atau justru dalam keheningan yang sering kita hindari. Jadi, di mana kita bisa menemukan pengemis kita?